Selamat siang teman-teman. Siang. Ya, terima kasih kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk mempresentasikan untuk saya mengenai keterampilan berbicara yaitu pidato. Perkenalkan saya Kristus Kamparan dengan NIM 222 118 Baik, dalam buku saya membahas yang pertama itu apa itu pidato, kemudian yang kedua tujuan pidato, yang ketiga jenis-jenis pidato, yang keempat metode pidato, yang kelima struktur pidato, yang keenam ciri-ciri pidato, dan kemudian berikutnya persiapan pidato, dan terakhir itu ada contoh pidato. Oke, yang pertama, apa itu pidato? Nah, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga pikiran baik itu direncanakan ataupun tidak. Itu menurut Widya Stuti pada tahun 2016. Nah, pidato dapat diartikan sebagai suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak yang berupa komunikasi satu arah dan digunakan dalam forum resmi. Dalam melakukan pidato tentu saja sangat membutuhkan persiapan yang baik. Nah, persiapan tersebut dilakukan mulai dari pemilihan topik pidato yang tepat, kemudian menentukan tujuan pidato, dilakukan dan pengembangan pokok bahasan pidato tersebut yang dimulai dengan pemilihan judul dan pemilihan kata-kata. Nah, proses tersebut memerlukan sebuah pelatihan untuk keberhasilan penyampaian pidato tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan pidato. Seseorang berpidato di depan massa tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuan tersebut paling tidak adalah menyampaikan informasi, ide, gagasan atau pengetahuannya kepada orang lain, sehingga apa yang disampaikannya itu dapat dipahami, dapat diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari atau ditaati, dan juga dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru bagi orang yang mendengarkan. Adapun tujuan dari kegiatan berpidato adalah yang pertama, memberikan sebuah informasi baru kepada khalayak ramai sehingga orang tersebut dapat memiliki pemahaman yang baru dan terus mengingatnya. Kemudian yang kedua, persuasif atau mengajar. Nah, pidato ini bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada massa agar mereka bisa mengikuti apa yang disampaikan atau dipidatokan oleh seorang pembicara. Mereka mengikutinya dengan rasa senang hati dan tanpa paksaan. Kemudian yang ketiga yaitu hiburan atau rekreasi. Menyenangkan pihak audiens dengan pidato yang dibawakan sehingga tercapai kepuasan dan kesenangan terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu jenis-jenis pidato. Nah, terdapat banyak jenis pidato tergantung pada pilihan acara atau kesempatan di mana kita akan berpidato. Nah, jika kita akan berbicara dalam rangka acara hari besar keagamaan, maka kita harus mempersiapkan yang berkaitan dengan hari besar tersebut. Nah, jenis pidato ditentukan oleh beberapa faktor seperti situasi, tempat, tujuan pembicaraan, dan isi pembicaraan. Berdasarkan isinya, pidato dapat dibedakan menjadi yang pertama, pidato pembukaan. Nah, pidato pembukaan merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara atau MC. Nah, pembawa acara atau MC adalah seseorang yang mengatur susunan acara sehingga acara dapat berjalan dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, MC akan diperlukan dalam setiap acara apapun. Kemudian yang kedua yaitu pidato pengarahan. Pidato pengarahan merupakan pidato untuk memberi pengarahan pada suatu pertemuan. Biasanya pidato ini dilakukan oleh ketua RT, ketua RW, atau ketua panitia dalam acara rapat keluarga atau rapat panitia suatu kegiatan. Kemudian yang ketiga, jenis pidato yang ketiga itu pidato sambutan. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan oleh seorang ketua, baik ketua panitia ataupun pemimpin suatu masyarakat seperti ketua RT, RW, dan lain-lain.
kepada hadirin atau masyarakat pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Kemudian yang keempat, pidato peresmian. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Biasanya ini dilakukan oleh pejabat pemerintah atau ketua tokoh masyarakat dalam peresmian bangunan, gedung, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pidato laporan. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya menyampaikan laporan atas suatu tugas atau kegiatan. Yang keenam, pidato pertanggungjawaban. Pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban seorang ketua atau pejabat kepada warga masyarakat atau orang yang telah memberikan amanatnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pidato ini juga bisa dilakukan oleh ketua panitia dalam melaporkan pertanggungjawabannya pada saat pembubaran panitia setelah kegiatan yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang keempat itu metode pidato. Yang pertama itu metode naskah. Metode naskah atau teks adalah penyampaian pidato dengan membaca teks atau naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato formal atau resmi. Misalnya pidato kenegaraan, mewakili pimpinan dengan sambutan tertulis dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ini, gambar kedua ini adalah contoh pidato menggunakan teks. Nah, kelebihan pidato menggunakan naskah atau teks. Yang pertama, memperlancar dan mempermudah penyampaian. Yang kedua, pembahasan bisa fokus, tidak menantuk. Kemudian yang ketiga, waktu pemilihan kata atau diksi leluasa. Yang keempat, mempersiapkan pidato dengan sistematis, lengkap dan matang. Yang kelima, ada kesempatan untuk merevisi. Yang keenam, pemakaian waktu terkontrol. Kemudian kekurangan pidato menggunakan teks. Yang pertama, perhatian audiens bisa berkurang. Yang kedua, terkesan monoton dan kaku. Yang ketiga, membosankan. Kemudian yang kedua, metode memorasi atau menghafal. Metode menghafal adalah penyampaian pidato dengan cara menghafal isi pidato yang sudah disiapkan sebelumnya. Orang yang pidato tidak membawa naskah atau teks, ia menyampaikan pidato sesuai dengan yang ia hafal dari naskah pidato tersebut. Kelebihan dari metode pidato menghafal, yang pertama mendapat perhatian audiens, yang kedua materi bisa disiapkan sebelumnya, yang ketiga bisa menguasai materi, kemudian yang keempat melatih daya ingat. Kekurangan dari metode ini, yang pertama, bila hafalan kurang baik, penyampaian pidato akan terkesan kaku. Yang kedua, bila lupa, konsentrasi akan kabur dan bisa mengakibatkan pembahasan yang melenceng dari topik. Yang ketiga, metode dadakan adalah cara penyampaian pidato tanpa persiapan naskah atau hafalan. Orang yang berpidato langsung berbicara di podium menyampaikan sesuai dengan yang diketahui atau yang ada di benaknya. Tidak ada catatan kecil atau hafalan. Metode pidato ini biasanya dipakai oleh orang yang sudah terbiasa atau profesional. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, leluasa mengekspresikan kata. Yang kedua, bebas memilih topik bahasan. Kekurangannya, penyiapan topik pidato kurang matang, pembahasan bisa tidak fokus, isi pidato bisa melenceng dari tema. Kemudian yang keempat, bisa canggung dalam penyampaian. Kelima, tidak bisa menguasai tempat dan para pendengar. Yang keempat, metode ekstemporan atau catatan kecil. Nah, dalam pidato metode ekstemporan adalah penyampaian pidato dengan cara mempersiapkan garis besarnya saja yang ditulis dalam catatan kecil. Nah, catatan tersebut berisi urutan poin-poin yang akan disampaikan ketika berpidato. Dari catatan kecil itu, orang yang pidato atau sedang bicara akan menjabarkan ke dalam uraian yang lebih luas dan detail. Kelebihannya, yang pertama, materi yang diungkapkan secara sistematis dan lengkap. Yang kedua,
dapat mengekspresikan kata. Yang ketiga, mendapat perhatian dari pendengar. Yang keempat, menciptakan suasana yang efektif. Yang kelima, terlihat lancar dalam berpidato. Kekurangannya, yang pertama, kesempatan pemilihan kata terbatas, haruslah pintar-pintar dalam menyusun kata. Kemudian, bila kurang wawasan dan referensi, penjabaran akan kurang. Yang keempat, bila penjabaran kurang, penyampaian pidato akan terasa kaku dan tidak menarik. Yang kelima, struktur pidato. Struktur pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan yang terakhir itu penutup. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Di dalam pembukaan terdapat salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato atau inti dari pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian ini, sang orator akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikannya kepada para pendengar. Yang ketiga yaitu penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Pidato yang baik biasanya berisi hal-hal yaitu yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, permintaan maaf kepada para pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir itu salam penutup. Nah, ini adalah contoh gambar dari struktur pidato. Terdapat salam pembuka, ada tujuan, inti, penutup, dan salam penutup. Kemudian ciri-ciri pidato. Ciri-ciri pidato yang baik adalah yang pertama, materi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, isi materi tidak terlalu sulit dan aktual. Yang ketiga, cara penyampaian jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, gaya penyampaian menyegarkan dan menghidupkan suasana. Yang kelima, mempunyai tujuan yang jelas. Kemudian persiapan pidato. Yang pertama itu wawasan mendengar pidato secara umum, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan, kemudian menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti, mengetahui jenis pidato dan tema acara. Yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan sebagainya. Dan yang terakhir itu terdapat contoh pidato mengenai pidato pendidikan di era digital. Ya, baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya mengenai buku yang telah saya buat. Atas perhatiannya